Asik, keren. Ini kita dengerin ya, dia ngomong apa ya? Allah dipakai dalam konteks Indonesia lah ini dulu. Tapi kalau ngomong tentang Islam atau Kristen di Timur Tengah itu kan Allah atau Allah ya. Tapi itu dipakai setelah munculnya pengaruh Arab Islam ke Indonesia. Ya sekalipun kata Allah itu dipakai di lingkungan orang-orang Kristen. Kata Allah itu dia bilang dipakai di lingkungan orang-orang Kristen. Juga sebelum zaman Islam. Sebelum zaman Islam. Zaman Islam ya. Seperti misalnya Prasasti Zabat tahun 512 Zabat tahun 512 ya. Zaman Islam dia bilang di Prasasti Zabat orang Kristen udah pakai kata Allah ya. Ini sekarang saya ambil dari The Catholic Counter Reformation. Ini The Inscriptions of Saint Sargis Basilica in Zabat tahun 512. Ini yang persis yang dia bilang ya. Orang Kristen juga sebelum zaman Islam seperti misalnya prasasti Zabat tahun 512 Zabat 512. Ini begitu saya buka bang, ini tulisannya ilah bang, ilah bukan Allah, ilah. Nih with the help of God, ilah bukan Allah. Jadi ini orang bisa dipercaya nggak bang? Iya, ini membahas nur setan kok. Ini percaya. Ini memodohi orang-orang Kristen loh yang tidak mau belajar. Ini ilah tulisannya. Ini ilah, nggak ada itu Allah. Oh itu pensiun itu gara-gara pensiun dari kerja itu ya langsung jadi. Inilah saya maksud oten-oten ini yang kau percaya Bambang Nur Setan. Nggak ada itu berdata dia. Kau dibodoh-bodohi. Terus kau terlanjur terbodoh-bodohi, menganggap dia sebagai orang pintar, baru kau bayarlah dia. Jadi dia itu nggak mau bikin pintar lu, siapa deh. Kau kayak kau ini pasti kau harus bodoh kayak Bambang Nur Setan. Kau harus bodoh supaya kau bisa bayar dia. Oh dulu. Saya nggak bayar dia kok. Saya cuma nonton aja. Berarti kau percaya dia? Itu maksud saya bang. Itu maksudnya. Kami umat Muslim. Kami umat Muslim ini saya kasih tahu abang, kami umat Muslim bang. Kalau tiba-tiba Ustaz Tahta bilang, Bang Jip, kita puasa sampai begini, kita boleh melihara gini. Saya langsung mencari sumbernya. Di mana Rasulullah bilang kayak gitu, mana hadisnya, mana perawinya, mana sanatnya, bener nggak Rasulullah bilang kayak gitu? Kami langsung ke sumber primernya. Nah, jadi abang juga mesti kayak gitu. Kalau diajarin apa-apa sama orang-orang, abang ke primernya lihat langsung gitu loh. Kalau Muhammad lahir dari bapaknya dengerin dulu, jangan langsung percaya jangan langsung percaya congolnya Bambang Nur Setan. Semua yang dikatakan itu bohong. Itu tadi prasasti Jabat 512 itu. Enggak ada kata Allah di situ, ilah. Ilah itu kan Tuhan artinya. Betul, ilah Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Allah itu nama pribadi. Allah itu nama. Dan kalau mau ke Kristen Arab pun, ayo kita ladenin. Nih, ini Kristen Arab nih bang. Ini dari Saint Taklan ini Kristen Koptik. Nih ya, saya translate ya. Ini kurang lebih KBBI mereka lah. Kamus Alkitab Ensiklopedia Alkitab Kristen. Ini kamus Alkitab mereka bang. Mereka membahas kata Allah, alif, laf, lam, ha. Nih ya, saya translate ya. Ini Kristen Arab nih. Inilah nama. Jadi Kristen Arab aja bang, bilang ini nama, bukan jabatan, bukan generik. Ini Kristen Arab loh. Iya itu nama, tapi kan nama aslinya kan aku adalah aku itu. Ya itu kesono. Iya. Itu kan nama sebutan sesembahan yang paling tinggi itu Allah namanya. Atau ilah. Bukan gelar kan? Di Bible abang kan gelar. Gelar karena ada banyak hal kan yang mengaku-ngaku. Dari mana kau mengatakan Allah itu gelar? Dari mana dasar hukumnya? Kaidahnya dari mana tuh Allah jadi gelar tuh? Ya. Kalau Allah itu Nur Setan lagi? Bukan, artinya kan dia Allah itu sesembah, gelar jadi sebutan untuk sesembahan yang paling sesembahan manusia. Iya, sumber primernya dari mana? Sumber primernya kok ngomong kayak gitu mana? Itu dari kamus mana?
Karena mau dibawa ke kamus luar lagi nih. Saya buka ini semua kamusnya nih. Abang mau kamus mana? Bukain aja Bang Jibril. Gak apa-apa. Nah, bukain aja ya. Nih. Ini dari Cambridge. Ya, dia nggak nyimak nih. Kiu, cukuruku. Buat edukasi buat yang menonton banyak gitu. Nah, nih Bang Basri. Dari Cambridge. Allah, the Islamic name for God. Habis itu kita ke Oxford. Allah, the name of God among Muslims. Nggak percaya lagi, ke Collins. Allah is the name of God in Islam. Habis itu mau ke mana lagi? Allah KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah, nama Tuhan. Allah itu nama Bang. Di semua kamus Allah itu nama. Coba deh, kasih deh. Satu atau dua kamus deh yang bilang Allah itu. Nah, lebih bagus kalau dari terawih 20 rakaat toh ini daripada ngadepin ini nih ya. Aduh, kita pusing nih, melintir ini. Ini Bang Nur Sena pembohong besar ini orang ini. Suka membodohi orang gitu. Seakan-akan dia ke Arab-Araban tampilannya. Ngerti bahasa Arab. Padahal dia membalak-balik fakta loh. Akhirnya korbannya banyak kayak satu ini gitu. Kesian kan lu? Siang banget lo Basri. Karena lu telan mentah-mentah nyokornya si Bambang Nur Setan. Itu pembohong besar bro, nggak Ya, ada. maksud saya tadi Bang Handi nunjukin Bambang Nur Sena kayak gitu, yang selevel kayak gitu aja begitu, apalagi yang levelnya Sopi Katul, levelnya CP. Ini yang selevel Bambang Nur Sena aja, pembelokan fakta sejarahnya itu begitu Bang. Apalagi CP, gitu loh. Jelas ya? Jelas. Ya udahlah, udah malam ini saya, udah pagi, besok saya kerja. Tadi Tapi cabut dulu ucapanmu tadi, minta maaf kalau nggak bisa ya cabut seperti dulu. itu. Cabut dulu. Karena jatuhnya Kalau fitnah kan. Fitnah. Itu saya dapat dari Christian. Nggak, iya Saya cabut di dulu, YouTube. nggak ada datanya. Kalau kamu terus begitu berarti kamu bermusuhan dengan kami. Berarti kamu nggak mau bersahabat. Kamu tidak gentleman sebagai laki-laki. Cabut dulu. Oke, saya minta maaf. Oke, terima kasih. Oke, saya juga minta maaf ya, bilang abang anak tadi. Saya juga minta maaf, kita sama-sama, ya enggak? Iya, saya udah mau tidur sih soalnya tadi iseng aja Siap. ini kan. Tadi Siap. ada tadi sih lagi debat, saya lihat lagi debat antara nama Allah itu Kristen itu. Ada saya naik gitu. Orang itu kan nggak bisa jawab ya. Terus pas saya naik kan pada diem semua, jadi saya nggak tahu apa yang mau dibahas gitu kan. Oke, siap. Ya nanti Bang saya Basri ini, datang Bang Basri masih nyaman menjadi Kristen, Bang? Iya, sebab saya nggak menemukan Allah yang benar itu di dalam Al-Quran itu gitu. Soalnya Nah, itu lu baru sebut Allah yang benar. Udah lu sebut itu barusan. kalau Allah yang benar dia kan maha tahu, dia kan maha pencipta kan, dia kan menciptakan dari yang dahulu kali. Dia tentu terus siapa ya? memisahkan. Oke, Terus- gini, ya, silakan, sebentar silakan. lagi. Enggak, maksudnya Gini, Bang, Enggak, kalau enggak. Allah yang benar, Tuhan yang benar, itu Tuhan, kita bisa setuju nggak kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta diisinya ini tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun? Enggak, bukan seperti itu. Kalau Iya, Allah sebelum yang benar itu- sebelum dia maha tahu, dia mesti bisa berdiri sendiri, dia nggak bersandar atau bergantung sama apapun dan siapapun. Betul dong? Iya, memang ya itu. Oke, kita bisa setuju ya pemikiran yang kalau benar, Tuhan, ya. pemikiran yang benar, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Nah, bagaimana dengan Trinitas, Abang? Bapak bergantung dengan Firman, Firman bergantung dengan Roh Kudus, Roh Kudus bergantung dengan Tuhan Bapak. Allah Kan kita tadi itu- udah setuju, Tuhan tidak ya. bergantung terhadap Allah apapun dan itu- siapapun. Iya. Allah itu kan manusia jatuh ke dalam dosa.
sehingga dosa Isi. memisahkan antara Bukan, manusia kita dengan nggak, itu doktrin bang, itu doktrin. Abang kalau pelajari lagi secara sejarah, original sins atau dosa waris itu diciptakan atau dibuat sama Irenaeus, itu gereja abad ketiga, abad keempat. Di abad 1, 2, 3, Ebionites. Nah itu makanya abang nggak tahu. Jadi sebelum abang ke sana, sebelum ke mentok di sana lagi, kita setuju aja dulu. Kita nggak usah buka kitab, kita nggak usah buka dalil. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya mestinya tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Setuju nggak? Iya betul. Nah, bagaimana dengan Trinitas Abang yang sama-sama bergantung ini? Trinitas itu kan tidak bergantung. Bapa itu kan sumber segala sesuatu. Firman Oke, itu menjadi Yesus itu, Tuhan bukan menjadi kalau nggak ada manusia. Bapa sama Roh Kudus? Yesus itu kan tadinya firman Allah. Iya, oke. Firman-nya itu Firman Tuhan Allah. bukan tanpa Bapa sama Roh Kudus. Firman itu ya Yesusnya udah bilang, Bang, aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Bapakku. iya karena dia kan firman. Berarti dia bukan Tuhan karena dia bergantung sama Bapaknya. Abang paham nggak? Yesus kan disebut Tuhan itu karena ada ayatnya lagi, segala milik Allah adalah milikku, segala Oke. milikku adalah milik Allah gitu. Segala sesuatu yang dipunyai oleh Allah itu sekarang telah diserahkan kepada Yesus. Jadi Oke. Allah udah menyerahkan tanggung jawab. Dia bergantung kan? kepada Yesus. Berarti dia bergantung kan? Tidak, enggak. Jadi Allah Loh. udah menyerahkannya, menyerahkan. Nah, kepada diserahkan, Yesus. Bang. Saya ngasih rumah saya sama Abang. Saya ngasih mobil Abang, mobil saya sama Abang. Abang bergantung nggak sama saya memberinya? Enggak lah. Loh, kalau saya nggak mau Kalau kasih? udah diserahkan kan kalau udah diserahkan dikasih. Iya, oh, Kasih. ya berarti. Iya kan? Assalamualaikum. Kan udah dikasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pasri jangan turun dulu. Assalamualaikum, Guru Nah. Kasih bagian Bang Juma bentar, jangan turun dulu. Bang Juma kasih bagian dulu dia. Hmm. Apa tuh? Ya lah, silakan Bang Juma. Kasih. Ya apa? Setahu saya gini loh Bang, Yesus itu tidak pernah diberi kuasa loh. Yesus ketika melakukan satu tindakan yang luar biasa di luar nalar, bukan Yesus yang melakukan. Jadi Yesus itu tidak pernah diberi kuasa. Oh, Ya, abang pernah yang- baca Alkitab? Iya, sering saya Bang. Ketika Yesus Coba Anda membangkitkan baca. Lazarus, Iya, apakah baca pakai kuasa Allah? Yes, pakai kuasa Allah itu. Itu bukan kuasa Bagaimana Yesus. berdoanya? Yesus bagaimana berdoanya? Dia berdoa kepada Bapa untuk membuktikan. Dan coba Ya, Anda lihat Bapa, di dalam kata dia, Ah. ya Bapak, oleh karena dia- orang banyak di sini, maka aku ya berdoa. Aku Kan berdoa. kalau tidak ada orang banyak di situ kan dia langsung aja bangkitin. Karena ada orang banyak itu aku berdoa supaya mereka tidak mengetahui bisa. bahwa aku Yesus diutus oleh mengatakan, engkau gitu. Yesus Baru berkata, langsung dia manggil Lazarus aku keluarlah tidak gitu. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena Nah, sekarang karena abang Iya. belajar baca Alkitabnya cuma di ayat itu doang. Coba Loh, di ayat yang Yesus lain kan yang banyak. mengatakan. Oke, saya tanya kepada saudara. Yohanes Iya. 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Saya tanya sama saudara, siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar menurut Yesus? Iblis. Nah, berarti yang diberi kuasa untuk menguasai dunia ini siapa? Yesus atau iblis? Dahulu kala kan maksudnya dahulu kala Jangan kan Bang. bumi itu ya jangan Bang, jangan Bang. Jangan lari dari pernyataan Anda. Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia, Bang? Iblis, kata Anda. iblis dan maut dan kerajaan maut. Oke, iblis yang menguasai kerajaan maut, iblis juga yang menguasai kemudian kuasa di dunia ini. Sekarang yang berkata kepadaku telah diberi kuasa di dunia itu siapa? Yesus. Loh, tadi katanya iblis. Yang mana yang betul? Allah. Begini kan pertama kali Allah. Ya, lanjut. Gimana Bang? Pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memberi kepada manusia untuk menguasai bumi. Tapi Yes. manusia gagal, berdosa. Sehingga iblislah yang diizinkan untuk
sama dengan manusia itu kan menguasai bumi kan. Iya, terus Nah, karena ada orang-orang yang disesatkan kan kayak Sodom dan Gomora lah gitu. terus penguasa dunia menurut Yesus siapa, Bang? Menurut Yesus loh. Kalau menurut Yesus itu penguasa bumi itu Dunia. iblis. Iblis. Iya, dunia itu. Bukan Yesus kan? Nah, sekarang ya dikuasai oleh Yesus lah. Kan di dunia ini ada dua kuasa, Pak. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan kepada aku telah diberi kuasa, Bang? Di mana Yesus pernah berkata itu? Ada di kitab Matius kan? Matius 8. Matius, Lukas, Yohanes. Jadi menurut Yesus ini yang mana yang betul? Penguasa dunia itu dirinya atau penguasa dunia itu iblis? Yang mana yang betul, Bang? Jadi begini, Bang, kalau Ya, silakan. manusia yang taat kepada Allah itu penguasa Adalah kan kalau Islam kan Allah, kalau Kristen itu Yesus. Loh enggak, Yesus tadi mengatakan, Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis. Mana yang betul? Penguasa dunia itu Yesus atau iblis, Bang? Maksudnya yang menguasai apa? Loh kan tadi Yesus mengatakan, Yesus sendiri dan abang sendiri yang mengatakan itu adalah Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Bisa jawab. Nah, siapa yang penguasa dunia? Menurut Yesus loh. Menurut Yesus, penguasa dunia ini siapa, Bang? Penguasa dunia ini iblis. Menurut Yesus kan? Ya, Menurut abang, yang diberi kuasa, Yesus atau iblis? yang mereka berdua, Allah dan iblis. Jadi penguasa dunia ini ada dua. Iya. Oh, Karena kan coba Anda berpikir kalau misalkan manusia disuruh percaya kepada Allah tapi tidak mau. Jadi siapa yang menguasai dia? iblis. Nah, itu dia. Kalau Sekarang dia disuruh taat perintah Allah, dia taat. Berarti yang menguasai dia Tuhan kan? Nah, sekarang kalau begitu berarti ada dua yang bersaing nih. Tuhan dan iblis bersaing gitu. Tergantung kitanya. Kalau alam semesta ini sudah diatur oleh firman Allah yang mengatur dunia ini. Tapi kalau tentang manusia yang menguasainya di antara iblis dan Allah, soalnya kan kalau manusia yang nggak mau taat sama Allah, masa Allah paksa-paksa harus percaya. Berarti setara dong ya. Menurut pandangan saudara, setara antara Tuhan dengan iblis ya. Sama-sama penguasa gitu ya. Bersaing mereka ya. Tidak, kalau Allah pasti menyuruh manusia untuk taat kepadanya kan supaya dia jadi Iya, Tuhan. iblis juga menyuruh manusia Iblis taat menyuruh kepadanya. manusia, taat Nah, berarti kepadanya. ada dua yang bersaing kan? Ya, ada dua yang bersaing tapi Berarti iblis dalam hal ini setara dengan Tuhan gitu. Enggak, tapi kan kuasa Tuhan kan lebih besar. Gimana ceritanya ini? Tergantung manusianya dong. Iya. Tergantung manusianya. Kalau misalnya Bagaimana ceritanya? ya, kalau saya Jadi kan ceritanya menurut saudara, Tuhan mencari pengikut. Iblis juga mencari pengikut. Bukan begitu? iya begitu. Berarti setara dong. Ya semua. Berarti setara. Kalau di kami, kalau di kami kan jelas tuh. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman, ikut kepada para nabi. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur, ikut kepada iblis. Jadi yang bersaing di sini bukan Allah dengan iblis, tapi yang bersaing adalah nabi dan iblis. Satu mengajarkan kemudian menyembah kepada Allah, yang satunya mengajarkan menyembah kepada dirinya. Allah itu tidak ada saingannya. Saingan daripada iblis itu adalah nabi, bukan pencipta langit dan bumi. Nabi diberi peluang untuk supaya mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Iblis diberi peluang untuk mengajak manusia kepada jalan kesesatan.
Bukan Tuhan bersaing dengan iblis, Bang. Terlalu rendah Tuhan kau buat. Kau setarakan dengan iblis. Jadi, yang menjadi penguasa dunia ini adalah iblis. Tetapi kemudian Tuhan mengutus para nabi untuk memberikan ajaran kepada manusia agar tidak menuju kepada jalan iblis. Itu yang betul. Masa Tuhan setara dengan iblis? Gimana itu, abangku? Kan abang yang menyimpulkan. Kan saya udah bilang kan pertama yang diberi kuasa atas dunia ini kan manusia. Kemudian manusia gagal, jatuh ke dalam dosa, sehingga dikuasai oleh iblis. Berarti saingan manusia, saingan iblis siapa? Tuhan atau manusia? Saingannya iblis. Iya. Ya firman Allah. Manusia. Disampaikan nabi-nabi itu kan. Itulah yang ku maksud, saudara. Itulah yang saya katakan, Saya juga bahwa begitu, abang aja nggak berkom. Oh enggak, tadi saudara mengatakan bahwa yang berkuasa di atas dunia ini adalah Allah katanya. Tapi di awalnya Anda mengatakan iblis. Berarti ada dua yang berkuasa. Anda mengatakan iya. Saya katakan kepada saudara, ada satu yang berkuasa, yaitu Allah. Di atas muka bumi ini ada dua makhluk kemudian yang saling kemudian bersaing. Manusia dan iblis. Manusia yang baik mengajak kemudian manusia lain untuk mempertahankan hidupnya untuk tetap baik. Iblis merongrong manusia untuk menjadi pengikutnya agar manusia tidak menjadi baik. Manusia mengajak manusia lain untuk menyembah kepada Allah. Iblis mengajak manusia lain untuk menjadi pengikutnya, yaitu menyembah iblis. Jelas itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Siapa Yesus Kristus yang harus diwaspadai ini? Yesus Kristus yang ingin menyamai Tuhan. Gitu, saudara. Itu valid itu. Yesus itu siapa, Bang? Yesus itu siapa, Bang? Kalau Yesus dalam Bible itu ada dua. Satu anak Maria, satu roh halus yang datang kepada Paulus. Itu adalah dua Yesus yang berbeda. Sekarang Kristen ini pengikut Yesus yang bukan anak Maria. Yesus pengikutnya. Yesus anak Maria itu pengikutnya Bani Israel. Sedangkan Yesus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus itu pengikutnya adalah seluruh bangsa yang mau menjadi penyembahnya dan yang tidak ingin kemudian tunduk pada perintah Tuhan. Jadi ada dua, Bang. Bukan ada dua, Bang. Yesus Dua. yang Dua Yesus itu dua. Yesus asli dan Yesus palsu. Itu pandangan Yesus dalam asli Bible. itu siapa? Yesus aslinya itu siapa? Anak Maria, anak manusia, Bang. Itu kan manusianya, Bang. Lah, enggak, bukan kayak gitu. Siapa bilang Yesus punya keilahian? Mana ucapan Yesus bahwa dia punya sisi keilahian? Tunjukkan ke saya, ada enggak? Yesus itu nama Allah, Bapaknya dia. Nah, sendiri. itu menurut pengikut Siapa? Yesus yang datang kepada Paulus. Menurut Yohanes 17. Dia adalah utusan kan? Menurut Yohanes 17, Yesus utusan bukan? Aku telah memberitahukan namamu. Kan? Iya, namamu Tuhan, namamu Elohim, namamu Yotehvafe. Tak ada yang lain. Itu nama yang betul. Kalau Yesus ada dua, itu nggak mungkin orang Kristen bisa bertahan sampai saat ini, Pak. Kalau Astagfirullahaladzim. Tadi Anda mengatakan penguasa dunia ini siapa? Iblis. Namanya penguasa dunia. Dia mampu menguasai dunia ini. Kok Anda mengatakan Kristen tidak bisa bertahan? Bukankah Yesus yang datang kepada Paulus itu pengikutnya Anda dan 2 miliar Kristen lainnya? Anda bukan pengikut anak Maria, bukan. Anda pengikut Anda. Bukan. Coba Anda lihat pengakuan Yesus, saudara. Seluruhnya nggak mungkin. Justru karena saya baca Bible seluruhnya, makanya saya paham. Coba kawan, Maria melahirkan manusia atau bukan? Iya, manusia.
Manusia. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus Kristus manusia atau bukan? Itu Yesus yang sudah diubah Ah, oleh Tuhan. itulah hebatnya kalian. Itulah hebatnya kalian. Itulah Yesus yang waktu kan Yesus pertama jadi manusia, terus kan meninggal, mati, Ah. terus kan bangkit lagi. Ilmunya Dia dari pakai tubuh. ilmunya dari mana? Ilmunya dari mana? Manusia mati keluar dari kubur jadi Tuhan. Ilmu dari mana itu, Bang? Ilmu dari mana? Ilmu dari mana? Loh, Dalam Bible kan dibilang Tuhan turun menjadi manusia. ya, itu dari mana? Pernyataan itu dari mana? Dari Yesus atau dari Paulus? Dari malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria Hai. mengandung Manusia kan? Tuhan di kota Daud. Bukan Tuhan, manusia yang diurapi di kota Daud. Lukas 2 nomor 11 yang ada maksud, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Apa Kristus itu? Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yang aku menerima Injil bukan dari manusia. Jadi kalau orang sudah meninggal itu, Bang, nanti dibangkitkan, nanti Bukan. tubuhnya itu diganti oleh tubuh kemuliaan. Bukan manusia lagi. Menemui tubuhnya yang diganti menjadi tubuh kemuliaan. Itu bukan manusia. Iya, itu Itu pertama kali Adam dan Hawa diciptakan oke. kan dia diciptakan menurut Baik. dan rupa Allah. Itu Oke, baik. Baik. Yang nggak bisa binatang. Menurut kesimpulan saudara, mati manusia, keluar dari kubur bukan manusia, tapi tubuh kemuliaan. Betul? Iya, betul. Oke. Itu menurut Anda. Sekarang saya mau tanya. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu seperti apa? Tanda-tandanya ketika Ya. dunia ini sudah banyak bencana, iblis sudah Enggak. Bukan bencananya. Kedatangan Yesus itu menurut Yesus. Tanda-tanda kalau yang datang itu dia, itu seperti apa tanda-tandanya? tanda-tandanya akan memancar kilat dari ujung bumi ke ujung bumi. Nah, itu sudah terjadi atau belum? Belum. Berarti yang datang kepala Paulus siapa? Itu kan penampakannya, teofaninya. Ya, saya tanya kepada saudara, tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu seperti apa? Anda menjawab, kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Sudah terjadi belum? Belum. Berarti tanda kedatangan Yesus belum datang kan? Ya, belum datang. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus, Pak. Yesus kan Loh, bisa datang juga. katanya tanda kedatangannya belum. Mana yang betul, saudara? Jangan Anda jilat pernyataan saudara. Itu Yesus kedatangannya berkata, ke dunia ini di akhir Ya. zaman itu seperti itu. Iya. Dari ujung Bagus. bumi. Jadi semua Bagus. Berarti selain tanda itu, adakah Yesus memberikan tanda lain? ada tanda-tanda gempa bumi, manusia menjadi mementingkan diri sendiri. Itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Sudahlah. Di mana itu terjadi? Bintang jatuh dari langit. Bintang-bintang langit jatuh, ya kan? Nah, itu sudah terjadi. Jatuh. Itu sudah terjadi. Meteor dengan bintang beda, Bang. Nah, sekarang Karena belum tolong akhir tunjukkan. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah memberikan tanda kedatangannya kepada oknum-oknum. Ada enggak? Berupa di mana itu tanda? Di mana Yesus pernah mengatakan? Di mana rumah tuh, saya Bang? ada. Di rumah saya ada, ibu saya. Iya, di mana Yesus pernah mengatakan tanda kedatanganku adalah Di dalam ketika kamar berdoa, Bang. ketika Anda dalam kamar berdoa. Di mana Yesus katakan itu? Ya. Tuhan kan maha kuasa, jadi dia bisa. Lah, bukan kayak gitu ceritanya orang kok berbicara tentang agama. Daniel. Saudara, ketika Yesus dia datang. Yesus berkata nih di Matius 24, jika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Atau ada Di Yesus. dunia nyata, Bang. Itu maksudnya ada orang yang mengatakan bahwa dia Yesus di dunia nyata. Itu jangan kita percaya, kecuali kalau kedatangan dia itu yang terakhir kali di akhir zaman itu semua orang melihat karena ada petir. Maksudnya di dunia nyata menurut saudara yang datang kepada Paulus itu mimpi, halusinasi. Di dalam
Kalau gitu, kalau di Paulus mimpi, di malaikat di Maria juga mimpi dong datengin malaikat. Ya, kan Yesus Di berpesan. Daniel, kitab Daniel, Di mana Yesus berpesan kedatangannya tanda-tandanya adalah tanda-tanda kilat. di alam nyata. Itu tanda-tanda di akhir zaman. Yesus benar-benar datang dari atas awan. Sedang Nah, itu tanda kedatangan Yesus kan? iya, Ada nggak tanda kedatangan Yesus seperti yang dialami Paulus? jadi yang di dalam yang didatangi Paulus itu Yesus, cuma itu kan bukan kedatangan Saya bertanya, lagi. ada nggak tanda kedatangan Yesus itu sama seperti yang dialami Paulus? Ada nggak? Itu adalah itu kan dia Ya, di mana? Di, Paulus di mana Yesus mengatakan tanda kedatanganku itu seperti yang datang kepada Paulus itu? Di mana Yesus katakan itu? itu kan Yesus juga sudah ngasih tahu di rumahnya siapa itu kan, ada dia kan disuruh ke rumah siapa itu terus Alamak. Saudara, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu tergenapi, tanda itu tergenapi kepada Paulus. Tapi tanda kedatangan Yesus yang sebenarnya itu tidak terjadi dan belum terjadi. Tidak terjadi kepada Paulus dan belum terjadi. Yang ada tanda penyesat sudah ada, yaitu yang datang kepada Paulus. Pengikutnya banyak, yaitu Kristen. Jangan mutar-mutar kawan, jangan mutar-mutar. Jadi ketika Yesus mengatakan, ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab seperti kilat menyambar, Yesus seperti di tengah kilat. jalan itu bang, itu Yesus di tengah jalan, bukan di padang gurun, bukan di rumah, di bilik. Loh, dia menuju ke Damsik loh kau. Iya. Itu menuju ke Damsik. Jalan menuju ke Damsik itu padang gurun. Itu padang gurun itu bang. Penampakan bang, penampakan namanya. Ada nggak Yesus mengatakan kalau dia akan menampakkan dirinya seperti itu? Ada nggak tanda itu? Kan tidak ada. Justru Yesus Kebangkitannya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. maksud saya, ada nggak Yesus pernah mengatakan bahwa aku akan menampakkan diri dengan gaya seperti itu, dengan tanda kayak begitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Justru Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku melihat Yesus di sana di sini, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku itu seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Selain daripada itu, Anda mengaku-ngaku bertemu Yesus, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Kok Anda nggak percaya sih kepada Yesus? Itu ayatnya menyatakan bahwa Yesus Kristus datang di dalam bentuk wujud nyata. Lah, memang pernah Yesus mengatakan dia datang dalam bentuk tidak nyata? Ada enggak tanda-tanda itu? Akhir zaman, itu di akhir zaman bang. Yesus datang ke dunia ini ada berapa kali rupanya menurut Yesus? Berapa kali Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia itu sudah tidak terhitung bang. Ke ibu saya aja 1 kali. Dari mana Anda mengatakan seperti itu? Kedatangan Yesus yang kedua kapan? Kedatangan Yesus yang kedua itu ke dalam dunia ini nyata. Iya. Nanti di akhir zaman. Akhir zaman. Berarti kedatangan Yesus yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Itu penampakan teofani. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Justru Yesus berkata, jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua itu dengan tanda seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Selain itu jangan kau percaya. Jangan percaya selain itu. Jangan percaya kalau begitu. Loh kawan, itu dalil kitab saudara loh. Hargai loh itu kitab saudara. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat. Bang, maknanya itu beda bang.
Kalau dari Ya, Paulus itu kan beda, dia menampakkan terserah Anda. Oke, beda. Oke, sekarang saya mau tanya. itu ayat Sekarang saya itu. Oke, sekarang saya mau tanya. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu itu? Bukan disesatkan, malah mereka menerima kebenaran. Loh, berarti Yesus pembohong. Loh, itu kan bukan masalah itu, kan saya udah bilang maknanya Lah. beda ayat yang pertama itu. Loh, kok maknanya beda gimana, kawan? Yesus kan berkata, Yang kedua kalinya. Yesus kan berkata tuh kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen lah ya, pada Bani Israel. Wahai Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada Yesus Kristus, ada makhluk yang mengaku Yesus Kristus, ada sosok yang mengaku Yesus Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana orang banyak hari ini yang menjadi pengikut Kristus selain Kristen? Kan ada Kristus penyesat yang menyesatkan banyak orang. Pengikutnya pasti pengikut Kristus dong. Nah, selain Kristen, tolong tunjukkan pengikut Kristus yang lain yang banyak itu. Yang mana? Saksi Yehova itu sesat. Loh, kenapa Anda bisa mengatakan saksi Yehova sesat? Karena di bukunya itu, di buku saksi Yehova itu, Yesus itu sama juga malaikat. Yesus itu nabi. Alamak. Ya, memang Yesus nabi memang. Malaikat Betul itu. Malaikat Mikael itu, Yesus itu malaikat Mikael. Ya, kalau dikatakan sebagai Tuhan Elohim, para mana? Malaikat Mikael dengan Tuhan Elohim. Namanya kan di Yohanes 17 itu nama Alamak. Makin parah ini. dia ini itu manusia biasa, manusianya. Tapi kan dia untuk menjadi kurban. Jadi kurban lagi. Alamak, makin kacau ini. Nggak jujur dia bang, nggak jujur. Tuhan datang jadi korban untuk dosa-dosa orang Roma Yunani mati. Dan teman, jadi gini saudara, saya tahu, saya ngerti bahwa Anda sebenarnya dalam hati kecil Anda mengatakan bahwa sebenarnya yang Bang Suma sampaikan itu betul terkait dengan tanda kedatangan Yesus yang kedua. Itu seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Kalau Anda baca nomor 30-nya dari Matius 24, tanda kedatangan Yesus itu adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat Yesus datang di balik awan-awan. Anda baca di data nomor 30-nya. Yaitu Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi ini meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Jadi seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat Yesus datang. Itu tanda kedatangan Yesus. Nah, apakah itu sudah terjadi? belum. Apakah itu terjadi kepada Paulus? Tidak. Terjadi, itu kan penampakan bang, bukan apa? Bukan akhir zaman itu. Kalau nampakkan Nah, diri sekarang Paulus. sekarang Anda baca nomor 4, nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Menurut saudara, penyesat ini ketika datang, dia menyatakan dirinya dengan nama siapa dan gelar apa? Menurut Yesus. Dia mengaku sebagai Kristus, Isa Nah, Al-Masih, juru selamat. Bagus. Dia mengaku Kristus kan? Ada nggak sosok yang datang kepada Paulus mengaku Kristus? Sosok itu kan mengakunya akulah Yesus. Yang Nah. engkau aniaya itu. Nah, Karena tergenapi nggak nubuat Yesus penyesat memakai namaku dan mengatakan akulah Kristus? Tergenapi nggak? tidak. Loh, bagaimana ceritanya? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Paulus mengaku kedatangan Yesus Ya. bergelar Kristus. Ya, Kok nggak kan tergenapi?
Paulus kan mengakunya namanya Paulus, bukan Yesus, bukan Yang datang kepadanya, Kristus. yang datang kepada Paulus Itu mengaku nggak penampakan. Yesus? Loh. Itu penampakan. Iya, Penampakan itu menurut Yesus. Anda, itu menurut Anda. Itu menurut Bang Juma itu nggak memahami ayat itu, makanya Bang Juma nggak ngerti jadinya. Itu kan Ya penampakan. sudahlah. Kalau Oke, kalau oke, oke. penampakan Silakan. itu bisa. Saya nggak bisa ngerti, doa. saya serahkan kepada saudara muslim yang lain. Saya tidak sanggup menyadarkan Anda dari kegilaan Anda. Silakan saya serahkan kepada saudara-saudara saya yang lain. Ya, daripada saya ikut bahlul kayak Anda, mending saya serahkan Udahlah. kepada yang lain. Ini juga udah malam. Iya, Saya mau iya. pamit. Ya, silakan, Mau silakan pamit, saudara. Saya Iya, mau tidur soalnya besok. iya, silakan. Nanti Silakan, saya kalau silakan. naik lagi pasti bawa-bawa dalil lah, siapin dulu kan. Iya, silakan, silakan Bang. Yang pasti yang ingin saya katakan kepada saudara, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tapi bukan Kristus Anna Maria, tapi Kristus yang lain. Gitu Bang. Silakan. Iya. Selamat malam ya. Terima kasih Iya, semuanya. silakan. Dan disinilah letak perbedaannya ketika satu pihak mencoba membungkus klaim dengan kutipan sejarah dan istilah asing, Bang Jibril justru mengajak kita kembali ke akar pemahaman yang jernih berdasarkan logika, bahasa, dan tradisi yang hidup di tengah umat. Nama Allah bukan sekedar bunyi atau simbol kuno, tapi panggilan suci yang telah digunakan jauh sebelum istilah-istilah akademis dipopulerkan. Lewat dialog ini kita bisa melihat siapa yang benar-benar memahami konteks istilah kata nama Allah dan siapa yang sekedar merangkai narasi dengan asumsi liarnya. Terima kasih sudah menonton di channel Dengan Pena, tempat di mana kita bisa mempelajari tentang kebenaran Islam dengan dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Jangan lupa subscribe, like, share, karena logika dan iman tidak harus bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.